Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhansyah Ibrahimovic, absen 21 dari kelas 1010. Di sini saya akan membawakan materi mengenai isotop, isobar, dan isoton. Mari kita bahas bersama untuk lebih lanjutnya. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas istilah teori atom yang pertama, yakni isotop. Apa sih isotop itu? Isotop itu bisa dikatakan ketika ada unsur kimia yang memiliki nomor massa yang berbeda, namun memiliki nomor atom dan jumlah proton yang sama. Contohnya seperti ini, ada sebuah unsur kimia, dia itu memiliki unsur massa yang berbeda. Dapat dikatakan di sini 14, 15, dan 16. Tapi dia itu memiliki jumlah proton yang sama, yakni 7. Nah, unsur kimia ini tuh bisa dikatakan sebagai isotop karena mereka itu memiliki jumlah proton yang sama, yakni 7. Maka bisa dikatakan di sini unsur kimia N dengan nomor massa 14, 15, 16 dan nomor proton 7 sama dengan isotop. Setelah kita membahas istilah teori yang pertama, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni isobar. Isobar sendiri bisa dikatakan ketika ada unsur kimia yang memiliki nomor massa yang sama namun memiliki nomor atom yang berbeda. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada unsur kimia C dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6, kemudian disandingkan dengan unsur kimia N dengan memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Di sini bisa dikatakan sebagai isobar karena mereka memiliki nomor massa yang sama, sama-sama 14. Maka dari itu di sini kita bisa simpulkan bahwa unsur kimia C dan N itu memiliki teori isobar. Setelah kita membahas kedua materi sebelumnya, yakni isotop dan isobar, kita memasuki materi yang ketiga, yakni isoton. Isoton sendiri itu berbeda dengan dua materi sebelumnya yang dimana kita tidak membahas bersamaan, namun di sini kita lebih fokus kepada perbedaan. Di sini ada unsur kimia N dengan nomor massa 15 dan nomor atom 7 disandingkan dengan unsur kimia F dengan memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 6. Nah, di sini kenapa kok bisa dikatakan bilangan ini tergolong dalam istilah isoton? Jadi, ketika kita mencari dari istilah isoton sendiri itu, kita perlu mengurangkan dari massa dan proton dari sebuah unsur kimia untuk bisa menemukan hasil neutron. Karena isoton sendiri itu adalah ketika unsur kimia itu memiliki atom yang berbeda namun memiliki neutron yang sama. Nah, di sini kan kita belum mengetahui neutronnya itu berapa, maka dari itu kita akan melakukan penghitungan. Di sini untuk unsur kimia N kita kurangkan dengan nomor atom nomor massa dikurangi nomor atom. 15 dikurangi 7 sama dengan 7 tambah 7 14, berarti sama dengan 8. Kemudian untuk unsur kimia F 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, barulah di sini bisa dikatakan memiliki neutron yang sama karena ketika dilakukan penjumlahan hasilnya sama, yakni angka 8. Maka dari itu unsur kimia N dan F ini bisa dinyatakan dengan isoton. Nah, dari ketiga materi ini saya mau mengasih kalian sebuah tips untuk bisa menentukan dengan cepat apakah unsur kimia itu termasuk dalam golongan isotop, isobar, atau isoton. Yang pertama kita akan membahas isotop ya. Isotop itu patokannya itu ketika kita melihat angka di bawah unsur kimia ini, karena memang isotop itu kan berfokus pada nomor atom. Jadi ketika kita menemukan soal dengan nomor atom yang sama, itu sudah pasti bisa dikategorikan sebagai isotop. Kemudian untuk isobar sendiri
isobar sendiri di sini kita fokus membahas nomor massa yang sama. Jadi ketika kita melihat sebuah persoalan dengan unsur kimianya yang memiliki nomor massa yang sama, yakni nomor yang ada di atas huruf unsur kimia itu sendiri, maka bisa dikategorikan sebagai isobar. Kemudian yang terakhir, isoton. Cukup mudah untuk menentukan apakah bilangan itu termasuk isoton atau tidak, yakni dengan kita melihat rangkaian unsur kimia tersebut. Apabila unsur kimia tersebut tidak memiliki angka yang sama terhadap satu dengan yang lain, maka bisa dikategorikan sebagai isoton, karena memang isoton sendiri itu memuat nomor atom dan proton yang berbeda. Jadi cukup mudah untuk mengkategorikan sebuah bilangan itu menjadi termasuk sebagai istilah teori isoton. Sekian. Baik, sekian dari saya akhiri di sini karena yang di sana sudah bersama dengan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.